wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuriadi, guru matematika SMP Negeri 4 Bulukumba, mahasiswa PPG Dalam Jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 Universitas Negeri Makassar. Dengan nomor pokok mahasiswa 239001495 Kali ini saya akan menampilkan praktek pembelajaran dengan model kooperatif tipe Team Assisted Individualization pada mata pelajaran matematika dengan materi bangun ruang sisi lengkung. Bersedia siap. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Algira. Ya. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita masuk kepada materi, saya mau bertanya dulu. Rumus luas persegi panjang. Cara bisa rumus persegi panjang. Ya coba. Panjang kali persegi panjang itu kan? Nah, yang mana panjang di sini? Panjang kali. Kalau lingkaran? Kalau lingkaran, bagaimana bahasa lingkaran? Coba Bu Hikmah. PR pangkat 2. PR itu apa itu Pi? PR pangkat 2. Masih ingat Pi tak? Pi berapa nilainya Pi? 22 per 7 atau 3,14. Kalau kelilingnya bagaimana mencari keliling lingkaran? 2 pi r. 2 pi r. Jadi sebentar kita lanjut pada materi yang harus menjadi syarat itu harus kalian tahu rumus persegi panjang yaitu panjang kali lebar dan rumus luas lingkaran sama keliling lingkaran. Pertemuan kita kali ini yaitu bangun ruang sisi lengkung. Yang mana bangun ruang sisi lengkung? Apa saja? Tabung, ada apa lagi? Kerucut, ada apa lagi? Apa lagi? Jadi materi kita sekarang itu fokusnya ke tabung. Tabung. Tahu tabung toh? Yang bentuk tabung. Apa di rumah yang bentuk tabung? Sampai berbentuk tabung ya. Nah. Kalau ini kalian susun? Ini kalian susun? Tabung. Bentuk tabung ya. Yang harus kalian ketahui setelah pelajaran ini yaitu kalian mengetahui unsur-unsur tabung. Kalian juga mengetahui jaring-jaring tabung. Kalian juga menemukan rumus luas tabung. Terus kalian dapat mengaplikasikan rumus itu untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas tabung. Nah sekarang, kira-kira apa gunanya rumus luas tabung itu? Apa gunanya kira-kira? Apa ini? Kaleng susu. Kaleng susu ini terbuat dari aluminium. Di sini ini harganya 13.000. Bagaimana ini memproduksi susu bisa tahu 13.000? Dia harus tahu berapa modalnya membuat kaleng, berapa modalnya membuat ini label ini. Nah, itu gunanya untuk mengetahui ini.
ini harus kalian ketahui luas rumus 11 tahun. Suatu saat nanti kau jadi pengusaha kalian, ini Nabila, nanti jadi pengusaha kalian, PT Nabila, memproduksi kalian susu. Harus tahu berapa modal yang dibutuhkan untuk setiap satu kalian, yaitu harus menggunakan rumus luas tabung. Jadi pembelajaran kita sekarang itu pembelajaran kooperatif tipe team assisted individualization. Nah, ini gabungan antara pembelajaran individu dengan pembelajaran kelompok. Jadi sebentar ada yang kerja individu dulu, setelah kerja individu, pekerjaan kita lanjutin dengan kelompoknya. Ya? Kelompoknya sudah dibagi kan? Ya. Saya mau putarkan dulu di sini. Kita langsung masuk ke materi ya. Perhatikan video di atas suaranya, nanti saya jelaskan. Nah, di atas berbentuk tabung gas. Nah. Kalau tabungnya dibongkar, bentuknya akan seperti di atas itu. Nah, lihat kan? Tabungnya dibongkar, nah, akan seperti yang di atas. Jadi bangun apa di atas itu? Persegi panjang dengan lingkaran. Sama dengan ini ya. Sama dengan ini. Ini kalau saya gunting, ini kalau saya gunting, yang tadinya bangunan ruang, kita akan jadikan menjadi bangun dan perhatikan. Sama di atas tidak? Sama di sini tidak? Nah, setelah kita bongkar seperti ini digerakkan jari-jari tabung. Perhatikan gambar di atas. Ini kalian susu, setelah dibongkar jadinya sepertinya. Nah, sama ini dibongkar jadi seperti ini. Ada lingkaran. Lingkarannya ini sama besar tidak? Sama. Nah, jadi dua lingkaran alas satu itu sama. Saat yang ditekan ini namanya selimut tabung. Jadi jari-jari tabung itu ada sisi atas, ada selimut tabung, dan ada sisi atas. Terus ada bagian-bagiannya juga. Ada tinggi tabung, ada juga jari-jari alas. Ya. Kalau rusuk tabung itu yang ini, rusuk tabung ini. Cuma dua ya. Tabung. Ini namanya tabung ini dan dua ini. Nah sekarang kita akan menemukan rumus luas tabung. Nah perhatikan ini. Kita berarti lingkarannya sama besar. Ini kan tadi tabung. Kalau kita mau mencari bagaimana rumus luas tabung ini, kira-kira bagaimana? Ini kan ada tiga toh? Ada tiga bangun tabung di sini. Ada lingkaran satu, ada lingkaran dua, dan ada persegi panjang satu. Nah, kira-kira bagaimana mencari luasnya ini? Bagaimana menentukan luasnya? Coba siapa? Seka. Coba. Kesusah suara Seka. Luas alas. Yang harus diketahui adalah luas alas. Apa lagi? Mau dikatakan juga luas selimut. Ya, luas selimut. Dan luas tutup ya. Nah, luas tutup. Jadi untuk menemukan luas tabung, kita harus tahu bagaimana luas alasnya, bagaimana luas selimut, bagaimana luas tutupnya. Yang tadi kan sudah dijelaskan, bagaimana luas lingkaran, bagaimana luas persegi panjang, bagaimana keliling lingkaran. Dia pakai kira-kira supaya mendapatkan rumus luas tabung. Ya. Kenapa? Dicari kelilingnya. Apa gunanya kita cari kelilingnya ini? Untuk mengetahui
Dua selimut. Apa hubungannya selimut tabung dengan keliling? Ini sama panjang tidak ini keliling sama panjang selimut ini? Nah, sama toh? Nah, jadi harus kita tahu rumus keliling juga. Rumus keliling karena keliling lingkaran itu sama dengan panjang selimut tabung. Kalau sudah diketahui luas alas, luas selimut, dia apa kira-kira? Ditambah ya? Jadi luas tutup, luas tabung sama dengan luas tutup ditambah luas selimut ditambah luas alas. Luas tutup dengan luas alas bagaimana? Sama? Nah, sama. Luas alas dengan luas tutup sama, berarti 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Ada yang bisa tuliskan di atas ini? Belum berpakai rumusnya. Siapa? Satu orang coba. Dua pi r pangkat 2 ditambah 2 pi r t. 2 pi r pangkat 2 berarti 2 kali luas alas. Bagaimana mendapatkan 2 pi r t ini? Gimana Rikma? Panjang 2 pi r, luas t. Panjang selimut ya? Nah, panjang selimut sama dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya bagaimana? 2 pi r. Berarti kalau panjang kali lebar berarti 2 pi r dikali tinggi. 2 pi r kali tinggi. Berarti 2 pi r pangkat 2 ditambah 2 pi r kali tinggi. Jadi inilah rumus tabung. Disederhanakan. 2 pi r dalam kurung r tambah bisa ya, disederhanakan Pak. Ini sama Ji. Kalau misalnya tabungnya nggak punya tutup, bagaimana kira-kira rumusnya? Nah, berarti 2-nya hilang ya? Nah, 2-nya hilang. Ini saja, ya. Ini 2-nya hilang. Pi r pangkat 2 ditambah 2 pi r. Bisa juga sederhanakan. Terserah kalian, yang penting bisa menyelesaikan. Nah, sekarang kalau misalnya ini yang mau dicari, apanya ini namanya? Selimut tabung. Bagaimana cara mencari selimut tabung? 2 pi r kali tinggi. Jadi kalau ada pertanyaan cari luas selimut, rumusnya cuma ini, 2 pi rt. Keliling lingkaran dikali tinggi tabung. Ya? Bisa jelas ya? Jadi rumus luas tabung itu 2 pi r dalam kurung r tambah tinggi. Kalau tanpa tutup, nah, langsung saja pi r pakai ya dan tambahnya. Kalau selimutnya ini saja, ya bisa Pak? Bisa. Jadi tetap yang mana jaring-jaring tabung, yang mana bagian-bagian tabung. Nah sekarang ini ada EKPD, itu jadi satu. Jadi itu yang kalian kerjakan, kalian diskusikan sama teman kelompoknya.
Kalau ada masalah yang ingin dipertanyakan sama Tuan Guru, silakan dipertanyakan. Silakan kerja kelompok, diskusikan itu yang terjawab, terus lanjutkan kegiatan LKPD yang kedua, tingkatan 2. Di situ ada ya. Jadi sekarang sudah waktunya setiap perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan apa yang kalian dapat setelah kalian kerjakan yang terpilih. Ya silakan kelompok 1 dulu, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Yang ditulis segitu yang berikut saja sebut jawabannya ya. Bilangnya bacakan solusinya, terus berapa hasil yang kalian dapatkan. Presentasikan. Setelah berdiskusi, solusi yang kami dapatkan untuk menghitung banyak argumen yang dibutuhkan pada perbuatan kaleng sebanyak 250 buah dapat menyelesaikan dengan menggunakan rumus luas permukaan lampu, yaitu 2 VR. Jadi hasil yang didapatkan untuk satu kaleng dibutuhkan 297 cm aluminium, dan untuk 240 kaleng dibutuhkan 74.250 cm aluminium. Dan untuk menghitung banyak stiker yang dibutuhkan adalah dengan menyamakan luas satu stiker selimut yang didapatkan untuk satu label adalah 220 cm. Jadi untuk 250 label dibutuhkan 55.000 cm pada 2 kertas stiker. Sekian hasil dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Ada tidak? Nah, coba siapa? Kelompok berapa? Kelompok 3 siapa? Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Solusi yang kami dapatkan dengan menyamakan banyak aluminium yang dibutuhkan untuk satu kaleng, yaitu luas permukaan tabung. Setelah itu, untuk menghitung banyak aluminium yang dibutuhkan sebanyak 250 kaleng adalah 250 dikali luas tabung atau luas satu kaleng. Untuk menghitung luas satu label, yaitu luas selimut tabung. Untuk 250 label, maka 250 dikali luas selimut atau 250 dikali luas satu label. Untuk pertanyaan selanjutnya, menentukan hubungan antara banyaknya aluminium yang dibutuhkan dengan luas tabung. Banyak aluminium untuk satu kaleng sama dengan luas tabung. Luas tabung sama dengan 2 PR dalam kurung R tambah T. Jadi untuk satu kaleng sama dengan 297 cm pangkat 2. 250
dikali 297 sama dengan 74.250 cm pangkat 2. Dan stiker yang digunakan untuk satu kaleng sebanyak 55.000 cm pangkat 2. Oke, itulah tadi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok dua sama jawabannya. Yang ulangan sama. Kalau sama berarti semuanya benar ya. Karena semuanya sama, berarti jawabannya benar semua. Benar semua. Ini saya pakai soal. Ya, silakan dibagi. Waktunya 5 menit. Jadi ini soal evaluasi dikerja secara individual. Waktunya cuma 5 menit. Langsung dijawab. Sudah ya? Kelompok 1 ya. Setelah saya periksa evaluasinya, ini akan diambil menjadi nilai kelompok. Dan nilai kelompok itu diambil dari rata-rata nilai setiap kelompok. Ya. Untuk kelompok tertinggi ada pada kelompok 3. Sementara kelompok 3 dengan nilai 3,90. Jadi ini nilainya nilai tertinggi dapat ya. Nanti yang masih dulu. Terus untuk kelompok urutan kedua, ini ada dua kelompok dengan nilai yang sama yaitu 3,80. Itu kelompok 1 dengan kelompok 2. Urutan ketiga adalah kelompok 4. Jadi pada dasarnya secara keseluruhan nilai kalian itu sudah di atas KKM ya. Jadi saya bisa katakan untuk secara individual nilai sudah tuntas ya. Setelah kita pelajari tadi mengenai jari-jari tabung, ada juga bagian-bagian tabung, menemukan luas tabung, bagaimana mengaplikasikan luas tabung itu ke dalam beberapa permasalahan. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan di sini? Kelompok 2 bisa apa yang didapatkan setelah mempelajari. Setelah berdiskusi dengan teman-teman kelompok saya, ini saya mengetahui apa yang dimaksud dengan tabung. Tabung adalah bangun data yang dibatasi oleh dua buah lingkaran yang sejajar dengan korban dengan sisi tegaknya mengelilingi lingkaran tersebut. Cara menentukan luas permukaan
bagaimana unsur-unsur tabung, bagaimana jari-jari tabung, bagaimana menggunakan rumus itu dalam menyelesaikan soal atau permasalahan yang berhubungan dengan luas permukaan tabung. Untuk pertemuan kita kali ini mengenai luas tabung, saya kira sudah selesai ya. Sudah kita semua. Jadi kita akan melanjutkan lagi untuk pertemuan selanjutnya tentang volume tabung. Ya, saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Buat anak-anak sekalian, sebentar kalau pulang yang terkait saja, yang naik motor tidak usah balap-balap, banyak kejadian. Ya? Oh, saya lupa tadi. Juara 1, juara 3 semuanya dapat hadiah ya. Iya. Hadiahnya.